Oke. Materi kali ini kita akan membahas tentang struktur runtunan. Nah, kenapa sih Pak kok materinya disatuin sama praktikum? Karena sebenarnya struktur runtunan ini sudah kalian gunakan dari pertemuan pertama dan kedua. Kalian waktu pertama nih menukarkan dua variabel. Nah, itu juga sebagai sebuah runtunan. Kenapa? Karena kalau pas pertukarannya itu tidak sesuai dengan urutannya, itu akan error ya. Nggak akan jadi benar ya. Urutannya misalnya dari A kita isi jadi B, B jadi C, itu akan ngaco. Nah, itu struktur runtunan. Kita bahas dulu nih materinya, teorinya lah ya. Definisi dari struktur runtunan. Ya kalau dingin lagi ya. Ini laptop saya kalau misalnya dipakai Zoom, nangis. Oke, sip. Jadi ya ini kan Zoom-nya ada, terus eh, PyCharm-nya jalan, ini juga ke proyektor gitu kan. Nanti lumayan nih. Nyiksa laptop sebenarnya. Oke, konteks dasarnya. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Ini udah jelas ya. Ini adalah pengertian dari algoritma itu sendiri. Nah, langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan aksi, pemilihan aksi, dan pengulangan aksi. Jadi struktur algoritma ini ada tiga. Bisa sebagai runtunan, bisa sebagai percabangan atau pemilihan, bisa juga sebagai pengulangan. Nah, itu pun juga ya sama ya. Masalah-masalah hidup kita kan selalu berulang ya. Nah, berarti itu artinya perulangan nih. Nah, ada juga yang percabangan nih. Pas di sini mau nikah atau kerja dulu nih. Itu kan percabangan ya. Ada yang runtun lurus ya terus. Udah SMA langsung kuliah kerja lurus ya terus gitu kan. Nggak ada istilah yang tiba-tiba dari kuliah ke kerja enggak. Dia lurus terus, itu runtunan. Kalau percabangan tadi ya, aduh ini kalau udah lulus dari kuliah mau kerja dulu atau mau nikah dulu. Misalnya seperti itu kan bercabang ya. Ada juga yang berulang. Ini saya komentar saya udah dapat nih masalah ini kok berulang lagi ya gitu. Nah, gitu pun sama. Nah, dia ada tiga struktur dasar. Ada yang runtun, ada yang pemilihan atau percabangan, ada yang pengulangan. Nah, ketiga jenis langkah tersebut membentuk konstruksi suatu algoritma. Artinya, algoritma ini bisa terdiri dari salah satu dari sini ya, atau bisa ketiganya, atau bisa salah duanya. Ya, bisa salah satu, bisa ketiga-tiganya, bisa juga salah duanya. Bisa hanya pemilihan ataupun pengulangan, bisa pemilihan dan runtunan, ataupun bisa ketiga-tiganya. Seperti itu. Nah, lihat ya sini. Kalau runtunan seperti apa? Ini, misalnya nih, step pertama, ini kita jalankan terlebih dahulu. Selanjutnya akan masuk ke step yang kedua. Setelah beres, masuk ke step yang ketiga. Beres, step keempat. Terus seperti itu. Nah, kalau pemilihan atau percabangan, saat step pertama selesai dikerjakan, dia bisa milih. Bisa jadi kondisinya harus melanjutkan ke step yang kedua. Bisa jadi kondisinya harus melanjutkan ke step yang ketiga. Seperti itu. Kalau perulangan, ya tadi, step pertama dikerjakan, lanjutkan step 2, langsung step 3, step 4, ulangi lagi step pertama. Nah, ini contohnya yang algoritma bubble sort atau sorting yang ada di slide pertama-pertama. Itu sama ya, dia akan mengulangi pertukaran, terus ditukarkan sampai tidak ada terjadi pertukaran lagi. Terus seperti itu. Nah, ini contoh pengulangan. Nanti akan ada di algoritma ya, jelasnya di pengurutan. Nah, sekarang kita ada masuk di runtunan. Runtunan ini adalah struktur algoritma yang paling sederhana dan juga mendasar. Instruksi diproses secara sekuensial, artinya berkelanjutan. Tadi ya, step 1 beres, langsung masuk step 2. Step 2 beres, step 3. Nggak ada istilah step 1 beres, langsung ke step 3. Step ini lewat. Itu nggak bisa. Contohnya gini, saat kalian mau masak mie instan, ada kan pertama langkahnya nyalakan api ya. Nyalakan api, kemudian rebus air. Kemudian masukkan ya, mie-nya. Asumsi seperti itu. Nah, mungkin kan kita menyalakan api, lalu masukkan mie-nya, dibakar. Kan kita bikinnya mie instan ya, bukan mie bakar. Gitu. Nggak bisa dilewatin, harus runtun. Nah, ini disebut sekuensial. Tiap baris instruksi dikerjakan satu kali. Tidak ada pengulangan untuk setiap baris instruksi. Artinya kalau ini udah beres, ya udah, dilewat. Langsung masuk ke step berikutnya. Step kedua. Setelah beres, maju lagi ke step ketiga. Nggak ada lagi yang step satu dikerjakan lagi, nggak ada. Urutan yang instruksi yang dijalankan sama dengan urutan instruksi di algoritma. Instruksi yang dikerjakan pada algoritma dan instruksi yang kita kerjakan di program itu harus sama. Kalau di algoritma ada 3 instruksi, artinya di
program pun saat kita implementasikan ke program itu 3 instruksi yang akan kita masukkan. Makanya sini urutan instruksi yang dijalankan sama dengan urutan instruksi dan algoritma. Sama semuanya. Nah, akhir dari instruksinya merupakan akhir dari algoritma. Nah, ini sama ya. Jadi kan kalau udah beres ya udah. Nah, ini di skip aja. Ini bisa di ini. Kasusnya adalah yang gaji karyawan yang kemarin yang kita bahas. Ada yang udah ngerjain? Ayo, ada. Yang di gym ada nggak? Sudah, Pak. Nah, bisa share screen nggak? Oh, mati. Mana? Ada bisa di share screen? Cobain. Biar kita Boleh, bahas bareng-bareng. Boleh, ntar ya. Saya enablekan share screen. Oke, silahkan di share screen. Izin share screen, Pak. Oke, silahkan. Jadi biar yang di lab Zoom bisa lihat. Karena kalau saya nanya yang di lab, yang di Zoom kasihan gitu kan. Yang di Zoom nggak bisa lihat apa-apa kan gitu. Oke. Waduh. Mana nih? Hilang. Oke, nih ya. Oke, kita bahas di sini nih. Kenapa ini komputer? Oke. Tuh ngajak ribut terus nih laptopnya nih. Oke. Bisa warna putih nggak sih? Kelihatan nggak kalian? Cukup ya, saya baca dulu ya. Ntar. Bisa melakukan gaji pokok dengan pajak. Pokok jajan dan jajan pajak jajan pokok pajak. Pajak gaji pokok sama tunjangan. Dia 15%, gaji pokok tunjangan. Dia nggak turun. Ini yang kita rangkaian ya, jadi di tengah aja lah. Ini harusnya gaji pokok yang oke. Sip. Oke. Dulu di kamu tulis. Oke, di sini yang kurang tepat itu adalah pas di input pajak. Nah, di situ input pajak ada 15% dari gaji pokok. Padahal kan kalau di sana itu kalau kita lihat, ya itu kan pajak itu adalah 15% dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Artinya apa nih? Gaji pokok ditambahkan dulu dengan tunjangan, barulah dikalikan dengan 15%. Berarti ada operasi aritmatika dalam kurung di sini. Tunjangan dulu baru gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan, barulah dikalikan dengan 15%. Seperti itu ya. Oke, yang lainnya sih udah tepat sih, cuman hanya di situ aja tuh. Yang gaji, yang hitung pajak ya. Yang hitung pajak tuh, di situ. Oke, sip, terima kasih. Ini Zoom, bisa di stop share-nya. Oke. Oke, sip, terima kasih ya. Oke, seperti itu ya. Yang di lab ngerti ya. Jadi yang kekurangannya di situ. Oke, kita lihat ini. Kita share screen dulu. Oke, tadi udah bagus sih. Berarti kan dia menyelesaikan masalah seperti itu. Namun memang perhitungan kurang tepatnya adalah di hitung pajak. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu sini. Nah, ini udah ke share screen kan ya? Yang di Zoom? Atau belum? Belum, Pak. Udah ke share screen Pak, belum? sudah. Udah. Ya, udah. Saya takutnya udah ngobrol-ngobrol di Zoom, apa belum share screen kan bahaya. Kasihan mereka nanti yang bisa lihat. Oke, di sini kita lihat. Lihat dulu soalnya nih. Saya gedein dulu di sini. Nah, kan tulislah algoritma yang membaca nama karyawan dan gaji pokok bulanannya. Nah, itu gaji bersihnya. Gaji bersih itu dihitung dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan dan kurangi pajak. Nah, tunjangan itu dihitung 20% dari gaji pokok. Sedangkan pajak, nah ini kan ya 50% dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Nah, itu tadi yang teman kalian share di Zoom, kurang tepatnya di sini. Pas perhitungan pajak. Nah, dia misalkan kasusnya seperti tadi ya,
dia menggunakan variabel-variabel. Nah, kalau saya di sini, saya buat sebuah konstanta untuk persen tunjangan dan persen pajaknya. Kalau yang di teman kalian, itu langsung dimasukin ya di dalam rumusnya ya. Kalau saya di sini dibuat seperti ini. Pak, yang teman saya salah nggak Pak? Nggak juga. Nah kan setiap ada satu masalah, masalahnya sama. Algoritmanya bisa berbeda. Karena tiap kepala, ya saya pun dengan kalian pun akan berbeda ya dalam menyelesaikan satu masalah. Gitu ya. Komputernya error Pak. Nah, mungkin kalau kalian langsung, aduh bingung nih error, yang cek apa dulu nih? Misalnya, oh pas monitornya nggak nyala, yang cek monitornya. Kalau saya pas error, mungkin diceknya, oh mungkin siapa tuh nih si komputernya nggak nyala itu karena RAM-nya apa, misalnya atau prosesornya rusak atau apapun. Beda-beda kan ya? Padahal masalahnya sama. Ini pun sama. Kita pengen menghitung gaji bersih. Ya mungkin teman kalian nggak menggunakan konstanta, tapi dimasukkan ke sana. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena itu ada lagi mata kuliah yang lain. Itu ada namanya analisis algoritma untuk menentukan algoritma mana yang lebih baik. Ya simpelnya gini ya. Ada yang di Cimahi nggak rumahnya di sini? Cimahi ya. Oke, banyak juga bagus. Oke. Kalian kalau mau ke DU di sini, di Cimahi, mending lewat Gunung Batu atau lewat Raja Wali? Kenapa lewat Gunung Batu? Lebih dekat ya, setuju ya? Lebih dekat ya. Dan semua orang Cimahi kalau mau ke DU pasti lewat Gunung Batu. Padahal Raja Wali juga bisa. Kenapa nggak Raja Wali? Ya Pak muter Pak. Nah itu. Nah sama kayak algoritma. Sama-sama bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi mana yang lebih efisien? Efisiennya di sini di sisi waktu ya. Ya Pak kan di komputer mencepat Pak. Ya, iya tapi kan hitungan detik juga persekian detik kalau datanya banyak ya berpengaruh ke komputer kan. Gitu aja ya. Salah nggak? Sama benar. Teman kalian pun sama. Nah ini saya contohkan yang saya kerjakan. Di sini saya gunakan konstanta, di mana ada konstanta persen tunjangan dan konstanta persen pajak. Nah, nama karyawan, string. Di sini saya buat variabel gaji pokok, tunjangan, pajak, gaji bersih. Dia adalah real. Ya sebenarnya real karena ada persentase ya. Nah, saya buat dia real. Nah ini sama ya, inputkan nama karyawan dan gaji pokoknya. Ini akan perhitungan, ini proses algoritmanya, tunjangan, persen tunjangan dikalikan gaji pokok. Nah, pasti pajak sama dengan persen pajak dikalikan gaji pokok plus tunjangan. Lalu gaji bersih, gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Ini sama aja sebenarnya. Nah, nanti untuk algoritma, saya minta kalian buatnya di Word ya. Kenapa? Karena algoritma ini sebenarnya simbolnya seperti ini nih, simbol algoritma itu. Bukan sama dengan. Tapi simbol achievement di sini nih, simbol panah terbalik seperti ini. Artinya kan si persen tunjangan itu dikalikan gaji pokok akan dimasukkan ke dalam variabel tunjangan. Jadi pembacaan seperti itu ya. Kalau diimplementasi di programnya sama dengan ya, gitu penugasan. Ya kalau Pythonnya saya jelaskan pasti udah tahu ya. Di sini lihat konstanta. Nah ini lihat ya, ini konstanta. Artinya kita akan buat sebuah konstanta. Kalau konstanta seperti yang sudah saya bahas, kesepakatan dari Python gitu ya, untuk para pemrogram Python, untuk konstanta kita akan buat dia huruf besar semuanya, kapital semuanya. Dan untuk konstanta, walaupun variabel bisa diimplementasikan dimanapun, ya tidak perlu di kamus, tapi kalau untuk konstanta kalian harus dijelaskan atau definisikan di atas, karena dia tidak akan berubah ya, di bawahnya pun tidak akan berubah. Kita hanya bisa pakai aja. Tapi kalau variabel kan kita bisa tiba-tiba dipakai di sini. Nggak perlu kita bikin di atasnya. Tapi kalau konstanta, saya harapkan kalian buatnya di atas. Walaupun nggak bisa Pak, di sini juga bisa kok. Iya bisa. Karena kan Python itu mengajarkan seperti itu. Tapi supaya biar rapih lah. Juga kita jangan mahiwal sendiri gitu. Kesepakatan orang-orang seperti ini kalian mahiwal gitu. Nanti kan kalian kalau di dunia programmer yang baca codingan kalian kan bukan kalian sendiri ya. Jadi jangan sampai codingan kalian tuh hanya kalian dan Tuhan yang tahu gitu. Orang lain pas baca ya Allah ini apa ya Allah ini siapa sih yang coding nih? Jangan sampai kayak gitu ya. Kayak gitu. Seperti ini. Jadi konstanta definisikan di atas, kemudian barulah ke prosesnya. Ini proses algoritmanya. Seperti itu ya. Saya pastikan kalian udah pada bisa ya. Tadi pun yang di Zoom seperti itu ya. Hanya kesalahannya dari itu. Oke, kita akan masuk ke materinya. Kita akan ke kasus lagi. Seperti biasa ya, kalau untuk praktikum, kita akan langsung ke kasus. Oke, nah ini. Oke, ini kasusnya. Saya besarkan lagi. Nah, soal pertama. Dibaca durasi waktu dalam detik.
tuliskan algoritma untuk mengkonversi durasi waktu tersebut ke dalam hari, jam, menit, dan detik. Nah, di soal yang kemarin, di pertemuan kemarin, yang dimasukkan itu kan jam, menit, dan detiknya. Kemudian kita konversikan ke dalam detik. Nah, kalau kita konversikan ke detik, kita gunakan perkalian ya. Karena kan dia ke yang terkecilnya. Nah, kalau ini yang detiknya dimasukkan ke jam, ke menit, ke detik. Artinya apa? Si detik ini mungkin saja bisa kayak gini ya. 250.000 detik. Ini sama dengan 2 hari, 21 jam, 26 menit, dan 40 detik. Nah, ini gimana Pak perhitungannya? Kalian tahu nggak? Gunakan apa? Supaya biar dari detik yang hitungannya besar seperti ini, bisa kita konversikan ke hari, ke jam, ke menit, ke detik. Ingat penggunaan operator kemarin di praktikum. Dibaca nggak? Ayo. Di sini kita bisa gunakan div dan mod. Div itu hasil bagi bilangan bulat. Contohnya gini, 17 div 5. Itu berapa? Hasil bagi bilangan bulat. Berapa coba? 3 ya. Kan 17 div 5. Kalau kita 17 bagi 5, hasilnya 3,4. Tapi kalau 17 div 5, hasilnya 3. Karena dia hasil bagi bilangan bulatnya. Ya asumsinya simpelnya kayak gini ya. Saat 17 div 5, ya 3,4, ya ambil ya bilangan bulatnya berapa? 3, ya udah 3 gitu. Nah, lalu kita juga gunakan mod. Mod itu sisa baginya. Kalau 17 mod 5 berapa? 4. Nah, 2 sisa baginya. Jadi kan 17 mod 5. Yang bisa dibagi 5 itu kan cuma 1/15 ya. 2 ini nggak bisa dibagi lagi kan. Nah, 2 itu dia akan jadi sisa baginya. Jadi div hasil bagi bilangan bulat, mod hasil bagi, mod itu sisa baginya. Nah, seperti ini. Kita masukkan total detiknya. Di sini kita masukkan nih di sebagai contoh 250.000. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung, masukkan juga bikin sebuah variabel hari, jam, menit, dan detik. Ada sisa hari dan sisa jam. Pak, kok nggak ada pakai sisa menit? Nanti kita bahas. Sini. Pertama, kita inputkan total detiknya, yaitu 250.000. Kemudian kita hitung hari. Hari itu total detik dibagi div 86.400. Pak, ini dapat dari mana, Pak? Didapat dari 24 jam dikali 3.600. Kan 1 jam itu 3.600 detik. Ya kan? Nah, dikalikan 24, artinya 1 hari itu 86.400. Kita bagi. Hasilnya berapa, itu akan dimasukkan ke dalam hari. Nah, kemudian sisa hari. Ya kan pasti ada sisanya kan ya? Sisa dari hari itu berapa sih? Nah, kita muatkan. Total detik tadi kita muat 86.400. Sisanya berapa? Masukkan ke sisa hari. Nah, sisa hari tersebut, ini sebenarnya tinggal berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Gitu kan ya? Nah, masuk di sini. Masuk ke jam. Jam itu diambil dari sisa hari. Sisa harinya berapa nih? Di div 3.600. Karena 1 jam itu 3.600 detik. Kita masukkan ke sini hasilnya. Nah, kemudian kita pengen tahu nih, sisa jamnya masih ada sisa nggak? Kalau ada sisa, kita buat mod. Sisa jam, sisa hari, mod 3.600. Sisanya berapa? Untuk mendapatkan menitnya. Kemudian, menit. Sisa jam, div 60. Dapat nih menitnya. Nah, kenapa nggak perlu pakai sisa menit? Ya hasil modnya ya udah jadi detik ya. Udah ada lagi yang paling kecil kan. Yang paling kecilnya bilangannya ya udah detik gitu. Ya udah nggak usah pakai lagi sisa menit lalu rubah ke detik. Karena dia udah pasti sisanya ke detik. Ya, seperti ini, detik. Kita outputkan hari, jam, menit, dan detik. Oke, kita mulai. Ini algoritmanya. Kita akan konversikan ke pemrograman Python. Kita buka PyCharm-nya. Ini. Kalau di kalian mungkin di lab ataupun di rumah ya sama ya. Karena kan kita udah pernah coding di PyCharm-nya, sehingga akan muncul seperti ini. Kita akan buat di sini. Klik kanan, maaf. File, new project. Kita klik, kalian sama-sama ya.
Nah, kalau untuk yang di lab, mungkin kalian bisa tuliskan NIM kalian. NIM kalian latihan 3 supaya biar tidak ada yang sama lagi. Misalnya nih, kalian nih, NIM kalian 10, 11, 1, underscore latihan 3. Latihan 3 ya, kalau saya mah gini aja ya. Karena kalau di komputer sendiri, ya bebas. Mau disimpan di E, mau disimpan di F. Tapi kalau di lab, saya harapkan kalian menyimpannya secara default tetap di C. Supaya biar nantinya teman-teman kalian yang praktikum lagi tidak ada kendala. Yang ketiga, kita create. Nah, ini ada disk window ataupun new window. Kita gunakan disk window supaya biar nggak berat. Karena kalau new window, berarti dia akan ada 2 window untuk picamnya. Kita disk window saja. Tunggu prosesnya. Oke. Sip, sudah sampai sini. Yang di lab, yang di Zoom gimana? Udah? Sudah, Pak. Oke, Udah, sip, Pak. aman ya. Oke, sip, terima kasih. Ini tetap ada ini ya, ada konfirmasi di kalian juga gitu. Baik yang di Zoom ataupun yang di lab. Oke, di sini kita akan buat Python file yang baru. Klik kanan, new, lalu Python file. Kita klik. Nah, kita buat nih, misalnya adalah konversi detik. Itu aja lah. Oke. Itu seperti ini. Oke, kita akan sini. Nah, di sini di algoritma namanya algoritma konversi detik. Kalau di program, kalau apalagi terutama di Python, konversinya langsung ke algoritmanya atau ke tahapan-tahapannya. Kantongnya di belakang. Kantong di belakang, boleh di mana aja. Oke, ini untungnya baru mulai ya. Jadi tinggal ngikutin aja bareng-bareng. Kayak yang datang, nanti dibuka PyCharm-nya ya. Buka PyCharm-nya langsung bikin project baru, lalu kita akan coding algoritma konversi detik. Nah, kalau di Python di sini, lanjut ya, kita langsung aja masuk ke bagian langkah-langkahnya atau algoritmanya. Nah, tapi untuk memperjelas supaya biar kita mengetahui sebenarnya kita bikin codingan apa sih, sintak di bawah ini apa sih, nah sama. Kita akan buat komentar dulu di sini. Nah, program konversi detik. Sama, gunakan initial state. Initial state kan pengguna memasukkan jumlah detik. Gitu ya. Kalau kita di sini, nah, total detik atau jumlah detik. Bisa total, bisa jumlah. Seperti ini. Lalu, final state-nya, di sini program mengeluarkan hasil konversi ke hari, jam, menit, dan detik. Ini kan udah kita hitung. Nah, seperti ini. Sudah? Oke. Nah, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Oke. Ntar ini saya close dulu biar nggak berat. Nah, sini. Pertama, inputkan total detiknya. Nah, total detik. Nah, ingat ya, saat kalian mendefinisikan variabel atau membuat nama file, ada 2 teknik. Bisa menggunakan camel case ataupun menggunakan underscore. Misalnya gini, total underscore detik. Boleh Pak? Boleh. Total detik seperti ini, gunakan huruf besar untuk huruf awalnya, itu boleh. Huruf kecil semua boleh nggak Pak? Boleh, tapi kan nanti kalau namanya variabelnya panjang susah ya. Nama mahasiswa, oh ini mahasiswa, susah bacanya. Tapi kalau gini kan kita langsung, oh total detik, cepat bacanya. Total detik sama dengan, nah di sini kita lihat variabelnya apa sih nih? Integer, maka kita buat integer input, berarti artinya ini inputan dari keyboard, dari user. Ini masukkan total detik seperti ini.
Hmm. Kemudian setelah di input, kita masuk nih buat sebuah variabel namanya hari. Lalu di sini hari itu adalah total detik div 86.400. Nah, ya. Nah, kita buat hari sama dengan total detik. Nah, kalau div di Python kita gunakan double slash. Kalau bagi kan satu sama slash doang ya. Kayak 5 bagi 5, 5 slash 5. Nah, kalau div kita gunakan double slash. Kalau di Python. Kalau di bahasa pemrograman lain bisa beda. Makanya saya bilang algoritma ini tidak merepresentasikan bahasa pemrograman. Kalau di algoritma div di Python itu di konversinya menggunakan double slash seperti ini. Tapi kalau di pemrograman lain, contohnya misalnya di bahasa Pascal, ya tetap total detik div, diketikkan divnya. Beda-beda ya. Jadi jangan sampai kalian beranggapan pas kalian pakai Java ataupun pakai C# misalnya, pakai backslash Pak, double slash Pak untuk div. Ya, belum tentu. Bisa jadi di sana beda lagi. Ini gitu ya. Nah, di Python kita gunakan yang double slash. Delapan puluh enam ribu empat ratus. Boleh kalian tuliskan seperti ini, boleh juga kalian tuliskan seperti ini ya. Misalnya 24 dikali 3.600. Kalau misalnya kalian malas hitung berapa sih ini? Seperti ini. Nah, karena kita tahu ya, lihat sisa hari sama dengan total detik. Nah, kalau mod di Python kita gunakan tanda persen. Persen 86.400. Seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan cari jamnya. Jam didapat dari sama dengan sisa hari Pak Jayana gimana? Pak Jayana. Oke, yang di Zoom mati nih. Oke, yang di Zoom tadi mati ya. Iya, Pak. Lagi Tadi pada ya. patah, Pak. Ya, Pak. Oke, ya itu wajar ya. Kalau di online ya seperti ini kendalanya. Oke, tinggal ikutin lagi aja ya. Oke, sisa jam seperti ini. Ini gak belum terlalu jauh ya. Yang di Zoom udah sampai sini. Sudah, Pak. Nah ya, oke. Nah, sisa jam ini untuk mendapatkan menit dan juga detik. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah menit. Menit sama dengan sisa jam div 60. Nah, langsung aja ke detik. Karena kan yang paling kecil nih. Detik sama dengan sisa jam mod 60. Nah, dapat nih prosesnya. Tinggal kita tampilkan. Nah, kalau yang algoritma, ya langsung aja kan, outputkan hari, jam, menit, detik. Tapi kalau di pemrograman, kita juga harus memikirkan kemudahan user dalam membaca ataupun menggunakan aplikasi. Ya simpelnya gini, di sini pun ya input total detik, kita berikan sebuah label, masukkan total detik. Karena kalau misalnya seperti ini boleh nggak sih Pak? Nah, hanya input saja gitu, misalnya seperti ini. Boleh nggak sih Pak? Boleh-boleh aja. Namun efeknya apa? Saat kita jalankan aplikasinya, hanya klip-klip aja. User bingung nggak? Ini klip-klip ini gue harus ngapain gitu kan? Nah, kita berikan label. Ini masukkan total detiknya. Oh, berarti di sini klip-klip ente kita harus masukkan total detiknya berapa. Nah, ini pun sama nih. Output kan hari, jam, menit, detik. Nah, kita bisa buat seperti ini. Output lagi. Print. Misalnya seperti ini. Hasil konversi dari, nah kalau kita buat ada label, lalu ada lagi variabel. Kita gunakan koma di sini. Total detik. Nah, kalau seperti ini mungkin kalian udah paham ya.
hasil konversinya 1 detik. Nah, kita pengen lagi nih, nambahin label lagi. Terus lagi koma. Lalu kita kasih label. Spasi, misalnya detik. Adalah, gini misalnya. Jadi berapa nih hasil konversi dari 250.000 detik adalah, nah, kedua, kita beli lagi di sini. Hari, ini variabel ya. Nah, kita berikan penjelasan bahwa variabel itu menunjukkan hari. Seperti ini. Lalu koma, spasi lagi, koma di sini lagi. Jam, koma lagi, tutup lagi, jam, koma, spasi lagi. Nah, spasi ini supaya biar ada spasi ya. Kalau spasi itu ada di dalam kutip. Kalau di luar kutip gini, itu nggak akan berpengaruh. Ini di dalam kutip. Jam, koma lagi, misalnya. Saya perbesar dulu di sini. Nah, jam, lalu misalnya di sini menit. Menit, seperti ini. Adalah menit, koma, spasi lagi, lalu detik. Seperti ini, koma, detik. Oke. Input, proses, output. Kan ya, ingat algoritma, ada inputan, ini proses adalah input, lalu ini ada proses, ada output. Nah, ini mah hanya komentar saja. Oke, sudah semuanya sampai sini? Ini kalau ini untuk tambahan serah kalian lah, seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya, ingat ya, kalau awal nggak akan mungkin salah jalankan, kita gunakan run, lalu pilih run ini, lalu pilih filenya yang akan kita jalankan. Kita klik. Boleh lihat sintaknya dulu, Pak. Oke, yang mana nih? Yang bawah terakhir. Nah, Yang ini. jam. Oke, tinggal dibuka aja. Oke, ya sambil lanjut ya. Oke, di sini kita masukkan detik. Nah, kita coba ini. Di kasus itu kan 250.000. 250.000. Kita lihat apakah sama hasilnya. Kita enter. Hasilnya 2 hari, 21 jam, 26 menit, dan 40 detik. Ya, 26 menit, 40 detik. Misalnya nih, yang kita tahu lah, misalnya kita masukkan 60 detik. 60 detik. Hasilnya berapa nih? Kita tahu bahwa 60 detik itu 1 menit. Langsung berubah kan. 0 hari, 0 jam, 1 menit, 0 detik. Hasilnya 60 detik. Gitu ya. Runut semuanya. Ya, hasilnya gini. Total detik 60. Nah, pas di hari, apakah 60 di 86.000? Ya nggak bisa ya. Jadi kan tetap 60. Lalu ini harinya jadi 0. Lalu seharinya 60 mod 86.400. Hasilnya ya tetap biasanya ya 0 ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, 60 jadinya untuk modnya. Terus seperti itu sampai ke menit akhirnya, makanya tetap 0. Nah, kalau misalnya ini urutannya dirubah, menit yang di atas yang akan jadi benar. Karena di sini pun ya kalau kita lihat sisa jam itu belum terdefinisi. Pasti error. Cobain. Misalnya nih, ini kita X. Lalu kita jalankan di atas ini. Kita running saja, aplikasi sudah akan memberikan petunjuk error di mana. Errornya, gampang simpelnya sih baca ini ya. Sisa jamnya ini udah dikasih tahu nih. Dia error nih, errornya apa? Nah, kalau kita jalankan, kita cobain, penasaran lah kita pengen tahu aja error dengan nih 60, enter, ini error. Sisa jam is not defined. Belum ada sisa jam tuh di sini, karena kan atasnya belum ada ya. Gitu. Berarti nggak bisa diacak, harus beruntun. Nah, ini konsep peruntunan. Yang namanya aplikasi dijalankan langkah demi langkah. Kalau langkah ini setelah dijalankan, langsung masuk ke langkah berikutnya. Ini saya berikan enter ini untuk menunjukkan langkah pertama seperti ini, langkah berikutnya seperti ini, lalu langkah ketiga seperti ini. Ini untuk menunjukkan ke kalian bahwa langkah-langkahnya seperti ini. Kalau kita
copy di sini di atas ya nggak akan bisa ya. Tadi udah dijelaskan nggak akan bisa, akan error. Oke, ada yang error di sini? Kalau jangan semua? Error, oke. Yang di Zoom gimana? Ada error atau enggak? Jalan, Pak. Aman, oke. Saya lihat dulu yang di lab ya. Aman, Pak. Akan tampil atau akan muncul kalau kita tidak jalankan program. Di sini kita lihat ya. Oke, temukan ada yang ini ya. Errornya seperti ini. Kurang koma. Hasilnya seperti itu. Kita running. Nah, dia muncul tuh error tuh. Di line berapa nih? Line 19. Nah, kita periksa nih. Jika ada error seperti ini, line 19. Yang perlu kita periksa adalah line 19 dan juga line sebelumnya. Line sebelumnya apa sih? Hanya komentar, Pak. Ya udah pasti yang akan mungkin dijalankan kan. Artinya line sebelum ini, yang ini nih. Yang detik sisa mana nih? Sisa jamnya. Tapi kita lihat nih, di sini nggak ada apa-apa, Pak. Aman. Oke, aman. Lihat lagi nih di bawahnya. Oh, print. Jadi seperti itu ya. Karena mungkin juga ada error yang nggak ditampilkan seperti ini. Ingat ya, kalau error line 19, yang dicek itu line 19 dan line sebelumnya. Kalau di sini line sebelumnya bukan line 18, tapi line ke berapa nih? 18, 17, 16. Nah ini. Nah, aman Pak. Line-nya nggak ada masalah. Berikutnya. Oh, di sini Pak. Print hasil konversi. Lihat di sini. Ada simbol seperti ini ya. Artinya errornya itu hanya di sekitar sini nih. Di detik ini. Oh, di sini Pak errornya Pak. Hanya kurang koma ini mah. Jangan lagi. Gitu. Jadi ingat ya, kalau kalian di dunia informatika, saya tekankan jangan malas baca error. Jadi jangan sampai ada kata ada istilah ada error Pak, misalnya gitu ya. Asumsi gini lah, ada error, udah Pak bingung ada error. Nah baca dulu errornya, karena interpreter ini enaknya seperti itu. Kalau kita menggunakan IDE, diterangkan sedetail-detail mungkin gitu, semudah mungkin untuk programmer mendeteksi di mana otak errornya. Udah mudah banget ya tadi ya, ditunjukin banget loh. Sebelah sini loh errornya. Jadi dia nggak nunjukin ada kurang koma, nggak nunjukin. Tapi kan kita bisa paham sendiri ya, wah ini kurang koma. Nggak akan mungkin kita, wah ini kurang titik dua apa ini mah. Nggak mungkin gitu ya. Ya kita tahu formatnya ya, gunakan koma gitu kan. Nggak akan mungkin sekonyol itulah gitu. Kita menyelesaikan errornya gitu kan. Gitu ya. Sip? Paham ya? Berarti udah aman semuanya? Oke, kalau aman, lanjut ke kasus yang kedua. Nah ini di sini, makanya nanti tinggal di copy aja ya. Oke, silakan. Di Python apa di sini? Gimana maksudnya? Hmm? Maksudnya? Ya sama kayak tadi, 17 div 5. Hasilnya berapa? 3 ya. Nah, 5 div 17. 0 hasilnya. Ini pun 86.400 div per detik 206.000 jadi hasilnya 0. Nggak bisa dibalik. Ya sama kayak pembagian ya. 5 dibagi 2 sama 2 dibagi 5 sama nggak hasilnya? Nah itu. Div pun sama. Karena kan sebenarnya ini dibagi tapi bulangan-bulatnya gitu loh. Gitu ya. Bisa nggak dibalik Pak? Nggak bisa. Sama kayak tadi ya. 17 div 5 ya hasilnya 3. Tapi kalau 17 div 5 hasilnya 3. Kalau 5 div 17 hasilnya 0. Ya kayak pembagian. 2 dibagi 5 sama 5 dibagi 2 hasilnya kan akan berbeda ya. Nah, itu aja. Sip, bagus pertanyaannya. Oke. Apa kalau ada yang mau tanyakan, nggak masalah. Kalau selama saya bisa,
dijawab akan saya jawab. Tapi ingat ya, konsep kita saat perkuliahan itu bukan berarti saya lebih jago ya, gitu ya. Kita sama-sama belajar. Bedanya cuman saya lebih tahu lebih dulu gitu. Tahu lebih dulu gitu aja sebenarnya. Kalau ternyata kalian udah lebih belajar lebih dulu ya, bisa jadi kalian lebih tahu ya sebenarnya. Oke, sip. Nanti juga akan saya berikan ya. Yang tadi juga yang kemarin pun saya akan berikan di LMS. Kalau misalnya ada yang mau download, ya akan download. Ini pun juga sama. Setelah kalian ya akan saya upload juga ini. Nah, Python-nya juga tinggal di copy paste saja. Nah, ini untuk kalian kerjakan sekarang sebagai latihan. Nah, sebuah proyek dikerjakan selama X hari. Tulislah algoritma untuk mengkonversi berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari proyek tersebut dikerjakan. Asumsikan 1 tahun itu 365 hari dan 1 bulan itu 30 hari. Ini udah kita asumsikan nih. 1 tahun itu 365 hari dan 1 bulan itu 30 hari. Nah, ini sama nih keluarannya tahun, bulan, hari. Kalau tadi kan detik diubah ke hari, jam, menit, detik. Nah, ini sama nih hari kita akan konversikan ke tahun, bulan, dan hari. Nah, coba kalian kerjakan algoritma dan juga notasi Python-nya. Gitu ya. Usahakan sih kalau bikin algoritma di Word ya. Gitu kan buka Word. Kalau misalnya di sini ya di lab ya silakanlah pakai di tadi ya bikin komentar. Cuma ingat nanti di UTS kita akan gunakan Word karena simbol assignment itu beda di algoritma dan juga di pemrograman. Oke, kerjakan dulu oleh kalian. Nah, ini saya udah kasih warna putih jadi biar nggak boleh lihat dulu. Yuk, dikerjakan. Oh ya, maaf. Oke. Oke, ini soalnya ya. Tinggal kalian kerjakan. Kalau kurang jelas, saya perbesar lagi. Oke, sip. Oke, yang di Zoom juga silahkan. Saya akan stop dulu recordingnya, saya pause dulu. Oke, untuk yang ini. Di sini kita akan buka algoritmanya. Oke, teman kalian ada yang gunakan konstanta tadi Pak, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, kan dijelaskan ada asumsi di situ. Berarti kan kalau kalian asumsinya dijadikan konstanta silahkan. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi masalah kok. Algoritma konversi hari. Di sini pengguna memasukkan total hari pekerjaannya. Kemudian hasil akhirnya atau final state-nya program mengeluarkan hasil konversi tahun, bulan, dan harinya. Nah, kamus total hari. Nah, di sini ya tahun, bulan, dan hari. Yang kita butuhkan kan kata ini ya. Kita pengen tahu berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Nah, kemudian ada sisa tahun. Ya, karena kan tadi ya, jelaskan di sini pun sama ya. Pas dari sisa terakhir, dari menit ke detik ya kita nggak perlu lagi sisa menit. Ini pun sama. Karena kan hasil sisa dari tahun, kita pengen mendapatkan bulannya. Sisa dari bulan kan kita ingin mendapatkan hari. Ya udah dapat kan harinya. Ya udah berarti nggak perlu lagi sisa bulan. Oke, setahun. Inputkan. Total harinya kita inputkan. Kemudian tahun, kita masukkan total hari div 365. Sisa tahun sama dengan total tahun mod 365. Welcome to KPA. Bulan kita masukkan sisa tahun div 30. Hari sisa tahun mod 30. Outputkan tahun, bulan, dan hari. Nah, ini saya sudah buat juga di Python-nya seperti ini. Nah, ya, makanya kenapa saya bilang 500, coba dimasukkan 500 ya, biar hasilnya harus sama seperti ini. 1 tahun, 4 bulan, 15 hari. Itu hasilnya yang diharapkan. Di sini, total harinya disebutkan, lalu tahun, sama ya, total hari div 365, lalu sisa tahun sama dengan total hari mod 365, lalu bulan sisa tahun di div 30, hari sisa tahun mod 30. Seperti ini. Oke, yang belum, ada yang belum nih? Kalau yang belum bisa ditulis dulu aja. Yang di Zoom sudah semua? Sudah, Pak. Oke, yang di Zoom sudah ya. Oke, yang di lab sudah semua belum? Atau ada yang error? Kalau yang belum, saya masih ini. Kalau udah semuanya ya kita masuk ke kasus yang berikutnya. Belum? Oke, sip. Bahkan tinggal dibuka saja.
diketik lagi lah. Nah kan ini convertnya sama kayak yang tadi ya, konversi detik. Ini pun juga saya tinggal copy dari sini, lalu hanya merubah beberapa bagian saja. Tuh kan. Kita akan menggunakan satu kasus lagi. Sudah? Mas Alor? Sudah belum? Sudah, belum. Kan biar sekalian ya, yang lain juga. Ini saya kasihkan materinya dulu. Ini nih, bentar ya. Oke, mungkin sini bisa kalian foto ataupun screenshot dulu ya. Soal yang ketiga, berat badan ideal adalah ada hubungannya dengan tinggi badan seseorang. Untuk menentukan berat badan ideal, tinggi badan dikurangi dengan 100. Lalu dikurangi lagi dengan 10% dari hasil pengurangan pertama. Tuliskan algoritma yang membaca tinggi badan lalu menentukan berat badan yang ideal untuk tinggi tersebut. Simpelnya gini, misalnya nih, yang tinggi kita inputkan adalah 172 cm. Nah, pertama, tinggi ideal sementara ya, berat badan ideal sementara itu tinggi badan dikurangi dengan 100, artinya 72. Nah, kemudian ada dikurangi lagi nih, dikurangi dari 10% dari hasil pengurangan pertama. Berarti 10% dikali dengan 72 tadi. Hasilnya berapa? 7,2. Nah, 72 dikurangi 7,2. Hasilnya itu berapa? 64,5 ya kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, itu didapatlah hasilnya. Berat badan idealnya segitu hasilnya. Jadi, pertama dikurangi dulu dengan 100 tinggi badannya. Kemudian dikurangi lagi dengan 10% dikurangi hasil pengurangan pertama. Jadi 10% dari 72. Hasil pengurangannya dikurangi 10% dari hasil pengurangannya lagi. Seperti itu. Barulah dikeluarkan tinggi badan idealnya. Sok dikerjakan langsung. Nah, tadi yang belum bisa di sini ya. Oke. Oke, yang di Zoom juga mungkin saya minta pollingnya ya. Saya akan berikan polling. Kalian cukup jawab 2 soal saja.
Baru 1 orang nih yang menjawab. 2. Ada 7 orang yang menjawab. Ayo, 2 orang lagi nih, belum jawab. 1 lagi. Lagi siapa nih yang belum jawab? Lebih nyaman mana menurut kalian? Apakah praktikum ini lebih baik luring atau daring? Lalu kemungkinan kalian di pertemuan minggu depan itu akan memilih luring atau memilih daring untuk yang di Zoom. Pak, maaf Pak, boleh lihat soal nomor 3 tadi? Oke, soal nomor 3. Nomor 3. Ini udah semuanya? Udah, udah diketik? Udah ya? Oke, kita langsung soal 3 ya. Nah, ini soalnya. Kasihan yang di Zoom pas yang ketemu soal nomor 3. Nah, ini soalnya. Kasihan. Ini soalnya yang ketiganya. Oke, di sini luring lebih banyak mata. Oke. Kamusnya tinggi banget tinggi integer, 1 tinggi 0,1, tinggi 1, oke. Del tinggi 1 kurangi tinggi 2, oke. Coba kamu masukkan 172, coba. Di running lagi, running. 172. Oke, sip. Akan saya searching lagi.
Oke, yang di Zoom sudah muncul? Udah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sip. Kita akan bahas dengan cepat saja. Di sini, ini algoritma yang saya buat. Oke. Nah, algoritma berat badan ideal. Pengguna memasukkan tinggi badan seseorang. Pada saatnya, program mengeluarkan berat badan ideal untuk tinggi yang dimasukkan. Nah, di sini kamusnya, tinggi badannya saya gunakan real. Dengan asumsi yang mungkin saja sih yang disebutkan oleh user itu 172,5, 172,7 misalnya. Nggak pas 175 gitu. Saya asumsikan seperti itu. Jadi saya buat real. Ya kalau pas saya integer Pak, nggak apa-apa. Nggak masalah, berarti kan asumsi kalian ya tinggi badan itu 172, 173, bulat. Nggak ada masalah. Ini kan asumsi kita, asumsi masing-masing. Nah ini ada berat sementara sama berat ideal. Di sini, inputkan. Tinggi badannya diinputkan. Kemudian berat sementara itu kita masukkan nih, tinggi badan dikurangi 100. Lalu berat ideal, berat sementara dikurangi dengan 10% dikalikan berat sementara. Kemudian outputkan berat ideal. Nah, teman kalian yang di Zoom ataupun yang di lab juga Pak gini Pak, berat sementara tinggi badan kurang 100. Lalu berat sementara kedua misalnya, berat sementara dikalikan dengan 0,1%. Kemudian berat ideal, berat sementara dikurangi berat sementara 1 dikurangi berat sementara 2. Boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja. Toh sama aja kan. Kalau ini bedanya saya masukkan di sini, ya, yang kalian dibuat per variabel. Ada juga yang ininya tuh diketikkan lagi nih, tinggi badan dikurangi 100, dikurangi tinggi badan dikurangi 100, dikalikan 0,1%. Jadi banyak banget tanda kurung. Boleh nggak apa Pak? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Kan itu pemasahannya sama. Dan pemecahannya pun sama, cuma beda cara aja kan untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah ini, kalau kita konversikan ke Python, seperti ini. Ya, tiap algoritma akan berbeda. Nah, cuma intinya, kalau algoritma kalian seperti ini, ya implementasinya seperti ini. Nah, masukkan ya. Jadi, tinggi badannya kita ini float ya, karena kan ini real. Di sini kita rubah jadi float. Masukkan tinggi badan Anda, cm. Berat sementara, tinggi badan dikurangi 100, lalu berat ideal sama dengan berat sementara dikurangi berat sementara dikali 0,10%. Ya, ini mau outputkan saja. Kayak yang di Zoom sama yang di lab, ada yang sudah? Kalau belum, diketik saja. Oke. Sambil kalian ngetik, sambil ini juga ya. Nah, udah beres nih pertemuan kita sampai sini. Nah, nanti kalau kalian lihat di LMS, di sana tuh ada tugas. Nah, tugas tersebut dinilai. Nah, di sana saya akan tampilkan saja. Harusnya udah bisa dibuka sekarang oleh kalian. Kan seperti ini. Ada NIM, nama, dan ada soal. Di sini, ya kalian ketik ulang ya, di Word gitu ya. Masukkan notasi algoritmanya dan juga notasi Python-nya. Jadi, algoritma seperti apa, Python seperti apa. Ingat, algoritma, nama algoritmanya apa, ini state, final state, lalu kamus, dan juga langkah-langkahnya atau algoritmanya. Itu untuk algoritmanya. Lalu notasi Python. Di sini ada 3 soal. Yang kerjakan, ini dinilai ya. Kalau yang kemarin kan cuma sebagai latihan. Nah, kalau untuk ini dinilai. Kalian ketik lagi, ya ini masing-masing tugas mandiri. NIM, nama, kelas. Seperti ini. Pak, tugasnya boleh kerjasama nggak? Silahkan saja. Yang tidak boleh adalah kopas. Beda ya, kerjasama sama kopas. Kalau kerjasama kita ngerjain bareng-bareng. Kalian ngetik hal yang sama, saya pun ngetik yang hal sama. Tapi kalian ngetik bareng-bareng. Nah, kalau kopas, si A udah ngerjain, dia belum ngerjain, kalian ambil, kalian rubah NIM sama namanya saja. Itu kopas. Itu saya sangat larang. Ya mungkin nggak ketahuan sama saya ya. Karena kan dikumpulin ya udah dikumpulin aja kan ya. Yang penting ada NIM nama, saya nilai. Ribetnya adalah pas UTS. Karena pas UTS di lab semua di sini seperti ini masing-masing. Tidak ada istilah main jalan kanan kiri nggak bisa. Kalau misalnya hanya kopas, ribet. Ribetnya pas ujian bingung. Kalau misalnya kita kerja sama, hasilnya sama, dikumpulin sama hasilnya. Tapi kita jadi paham. Si A paham, si B paham. Gitu ya. Jadi saya bilang, boleh nggak Pak kerja sama? Silahkan. Yang nggak boleh adalah kopas. Gitu ya. Yang hanya cuma ganti nama, NIM, nama, kelas, udah kirim lagi. Oke, nilainya dapat. Tapi ingat tugas itu cuma 20%.
Yang paling gede itu UAS dan UTS. 30 dan 40%. Gitu ya. Jadi kalau cuma hanya buat menangin di tugas yang cuma 20%, ya asumsi kalian kalau absen bagus dapat 10% ya. Berarti kan maksimal dapat nilai 10. Tugas itu cuma kalau misalnya kalian tugasnya jelek misalnya, tapi UAS-nya bagus. Berarti kan 30 tambah 40, 70. Tambah 10 yang bagus tuh. Jadi dari 80 tuh dapat A gitu. Nah, cuman saya harapkan sih tetap dikerjakan dengan maksimal ya. Bukan berarti ya udah Pak, yang penting absen bagus, UAS bagus. Gitu. Yang nggak gitu juga. Tetap dikerjain tugas-tugasnya. Cuman ya persentasenya ya tugas itu kan hanya 20% ya. Jadi makanya kalau kalian di tugas bagus di UAS, UTS jelek ya sama aja. Saya harapkan kerjasama boleh, kopas dilarang. Oke, sudah nih yang di Python-nya. Oke, sip. Gitu aja untuk pertemuan kali ini. Oke, saya tutup. Bentar Pak, satu lagi Pak. Apa yang bentar? Ini Python-nya. Mau print screen dulu bentar dah. Oh, print screen dulu, silahkan. Nah, yang di Zoom enak ya. Kalau nggak malas ketik di print screen aja, nanti ketik nanti aja Pak. Ya kalian juga sih gampang ya, tinggal difoto aja. Mungkin kalau difoto kurang jelas ya. Kalau di Zoom kan di print screen-nya benar-benar depan layar ya. Silahkan jangan lupa. Oke. Kalau untuk tugas nggak perlu di print screen ya, karena tinggal diambil di LMS. Hanya ribetnya diketik ulangnya di Word. Itu aja. Oke. Tanyakan untuk pertemuan kali ini tentang struktur runtunan. Oke. Kayak gimana maksudnya? Nggak bisa sih. Nggak. Karena kan label itu pasti inputnya kan dia akan ada si kursornya. Dia akan selalu ada di setelah kita bikin label. Kita nggak bisa bikin labelnya di ini. Saya pun udah nyobain nih. Masukkan tinggi badan. Saya tuh pengennya gini nih. Kita ketik ada bacaan senti gitu. Nah kalau di command, ini kan sistemnya masih command prompt ya. Interpreternya masih kayak gini ya bentuknya. Itu nggak bisa. Tapi kalau interpreternya udah berubah jadi kita bikin GUI, itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk seperti ini, itu masih belum bisa. Beda kalau misalnya kayak gini. Kalau kita tampilkan itu boleh. Tapi kalau untuk kita input kan itu nggak bisa. Karena kan dia akan ngambil yang terakhir itu dia sebagai value, sebagai nilai. Nah, jadi dengan asumsi, ya kalau kita tuliskan seperti ini ya, nah makanya kenapa saya bikin ini, sentinya di sini. Dengan asumsi, ya tinggi badan yang kita masukkan di sini bukan meter, tapi senti. Karena kan makanya kutip di sini, sentimeter di sini ya. Kalau di Pascal bisa, di Pascal bisa nggak? Bisa, dia pakai GoToExe. Tapi kalau di Python ini saya belum tahu nih, apakah sama bisa pakai GoToExe atau enggak. Jadi kita gini, kita buat di sini input bla 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 GoToExe. Nah, GoToExe-nya di sini gitu. Itu bisa kalau di Pascal. Kalau di Python tuh nggak bisa kalau nggak salah. Dia nggak bisa GoToExe. Saya nggak tahu nih apakah takutnya saya salah ya. Takutnya saya salah, teman kalian cobain bisa nggak? Kalau di Pascal tuh pakai GoToExe. Jadi diketiknya di mana, kalau kita GoToExe-nya di tengah-tengah sini, dia akan tampil di situ. Jadi kesannya tuh kayak di belakang sini gitu. Kayak di sini gitu, di belakang sini. Itu aja. Jadi kalau kalian mau coba cari, silahkan. Tapi kalau secara logikanya sih emang akan bisa ya. Karena yang GoToExe aja kan hanya tampilan doang ya sebenarnya. Karena sebenarnya dia ditulisnya di atas misalnya, tapi karena kita pakai GoToExe, dia jadinya kayak di sini. Itu aja. Oke, bagus pertanyaannya. Bisa dicobain juga. Oke, yang lain? Ada yang di Zoom? Cukup? Cukup Pak. Oke, sip. Terima kasih. Karena waktunya juga sudah habis, saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan materi ataupun terdapat kata-kata yang kurang enakan bagi kalian. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sip.